Selamat sore Ibu-Ibu. Sore Pak. Sebelumnya saya mau ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan terima kasih atas kesediaan Ibu-Ibu untuk hadir pada pertemuan kelompok sore hari ini ya Bu. Sebelum kita mulai acara ini, alangkah lebih baik kita membaca basmalah terlebih dahulu. Mari kita mulai dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Ya baik Bu, pada pertemuan yang sudah kita lewati kemarin, pada pertemuan kemarin kan Ibu sudah mempelajari tentang pentingnya menggunakan jamban sehat. Nah, seperti yang kita ketahui, menggunakan jamban sehat bisa mencegah penyakit diare dan berbagai macam penyakit lainnya ya Bu ya. Selain itu juga dapat mencegah stunting ya. Baik, kalau ibu-ibu masih ingat manfaat penggunaan jamban sehat, coba ibu-ibu sebutkan. Lingkungan lebih bersih, bau berkurang. Ada yang bisa memberikan tambahan? Ya, memutus penyebaran penyakit. Kesehatan meningkat. Ya. Terus tidak perlu lagi kita membuang BAB ke sungai, ladang, atau ke sawah. Ya, itu saja ya Bu. Ya. Dan sebagai intinya, pada waktu kita menggunakan jamban yang sehat, kita akan terhindar dari kemungkinan penyakit yang membahayakan kesehatan kita. Untuk pertemuan kali ini, kita akan melanjutkan tentang ciri-ciri jamban sehat yang sesuai dengan anjuran kesehatan ya Bu. Ya. Nah, untuk ciri-ciri itu yang perlu Ibu perhatikan, yang pertama yaitu jarak lubang septic tank minimal 10-15 meter dari sumber air minum. Jadi penjelasannya yang pertama ini adalah ketika kita membuat jamban, diupayakan jarak septic tank dengan sumur tempat kita memperoleh air bersih itu berjarak paling minim berapa Bu? 10 sampai 15 meter. Jadi misalnya seperti ini, rumah di sini kita punya rumah, diupayakan di belakang sana septic tanknya. Jangan di sebelahnya rumah kita pasang septic tank padahal sumurnya sebelahan, atau mungkin juga bisa sumurnya di samping rumah agak depan, terus septic tanknya diupayakan di pojok belakang sana biar tidak terlalu dekat dengan sumber air minum kita. Yang kedua, jamban yang sehat tidak bisa dijangkau oleh serangga maupun tikus. Sudah paham ini Bu? Belum? Ya, jadi yang dimaksudkan seperti ini Bu. Maksudnya itu kotoran atau tinja tidak dapat disentuh oleh serangga maupun tikus. Misalnya kita menggunakan jamban yang tidak sehat ya Bu, itu kan ada lalat. Lalat itu nanti akan hinggap di tinja atau kotoran tersebut, lalu terbang ke dalam rumah, hinggap di makanan yang kita masak, maka kemungkinan penyakit akan menular di situ nih Bu, dibawa oleh serangga maupun tikus yang masuk ke rumah ya. Dan yang ketiga, lantainya harus kedap air dan landai itu atau miring Bu, maksudnya Bu. Dalam pemahaman itu, ketika kita selesai menyiram atau apa, tidak terjadi genangan air di dalam jamban tersebut. Kalau nanti misalnya ada air yang menggenang juga itu masih belum sehat Bu, karena berpeluang akan ada nyamuk, bertelur dan sebagainya ya Bu ya. Terus
Selanjutnya yang keempat, dilengkapi dengan dinding, atap pelindung, serta penerangan secukupnya. Apa sih gunanya itu, Bu? Begini, Bu. Kalau kita menggunakan dinding, kenapa jamban harus ada dinding? Biar menjaga privasi kita, tidak akan diintip orang atau kelihatan tidak baik di pandang orang kan. Masa kita biasa lihat orang-orang yang buang air di sungai dan sebagainya itu. Ya, terus yang kedua tadi selanjutnya ya, atap pelindung. Itu bermanfaat ketika kita buang air besar, ketika terjadi hujan atau apa, kita tidak terguyur air. Intinya juga bermanfaat untuk melindungi privasi kita. Dan selanjutnya cukup penerangan. Cukup penerangan ini bermanfaat ketika kita buang air pada malam hari, kita bisa menyiram dengan bersih setelah selesai ya, Bu. Selanjutnya yang kelima. Yang kelima yaitu terdapat ventilasi udara. Jadi tidak boleh, Bu, jamban itu tidak mempunyai ventilasi udara sama sekali. Itu akan membuat bau pengap dan intinya tidak sehat udaranya. Oke. Selanjutnya yang keenam, tersedia air bersih, sabun dan alat pembersih. Apa sih tujuannya itu, Bu? Jadi ketika selesai kita buang air besar, kita bisa menyiram kotoran dengan air yang bersih. Setelah itu kita dapat mencuci tangan kita dengan sabun, serta alat pembersih ini nanti bermanfaat ketika jamban kita kotor ya, Bu ya. Iya. Selanjutnya yang ketujuh yang perlu diingat agar jamban kita sehat, yaitu bersihkan lantai jamban secara teratur minimal 1 minggu sekali dan ketika kotor. Jadi semakin kita sering atau kita rajin membersihkan, maka jamban kita semakin sehat. Baik, Bu, untuk yang ke-8, pastikan saluran pembuangan lancar dan tidak tersumbat. Ini sangat penting untuk menjaga saluran pembuangan kita agar lancar dan tidak tersumbat. Kalaupun tersumbat, mungkin ibu-ibu juga sudah pernah melakukan pembersihan, bisa menggunakan apapun. Yang penting tidak boleh saluran itu tersumbat ya, Bu, karena akhirnya akan menggenang dan membuat jamban kita tidak sehat. Baik, Ibu. Setelah kita mempelajari ciri-ciri tersebut, saya mau tanya ini, ibu-ibu di rumah sudah memiliki jamban semua, Bu? Sudah. Nah, apakah jamban yang ibu miliki di rumah itu sehat atau tidak? Insya Allah Nah, sehat. dari ciri-ciri utara tersebut, sekarang saya akan bagikan tabel ke ibu-ibu. Ibu-ibu diskusikan dulu sebentar. Ini lihat, di sini ada tabel. Saya akan jelaskan dulu. Seperti ciri-ciri yang sudah saya sebutkan tadi, ada 8 ciri ya. Ya. Nah, mana di antara ciri-ciri tersebut itu yang memang sudah tersedia di rumah ibu maupun yang belum? Misalnya seperti ini. Kita lihat nomor 1 ya, Bu ya. Jarak dari sumber dan sumber air minum minimal 10 sampai 15 meter. Kalau memang jaraknya sudah sesuai, ibu centang iya. Kalau misalnya kotoran tidak dapat diurus, kalau ibu masih menggunakan jamban sederhana belum ada sekelilingnya, centang tidak, dan seterusnya. Baik, ibu silakan berdiskusi dulu dan diisi ya, Bu ya. Silakan. Silahkan dikumpulkan, dikasih nama, Bu, di atasnya, Bu, masing-masing.
jawaban diupayakan sesuai dengan rumah ibu ya. Iya. Bisa kita pastikan. Baik ibu-ibu, mari kita sekarang melihat contoh jamban yang sehat bu ya. Iya. Nah, bisa ke sini bu, dilihat dulu. Tersedia alat pembersih, air yang bersih, ventilasi. Ya, ini salah satu contoh jamban yang sehat yang bisa ibu contoh nanti untuk membuat jamban yang sehat di rumah. Iya. Terima kasih bu, bisa kita lanjutkan. 4. Baiklah ibu-ibu, itulah tadi materi yang bisa saya sampaikan tentang kita memahami ciri-ciri jamban yang sehat. Semoga pada pertemuan kali ini bisa bermanfaat dan bisa ibu terapkan pada kehidupan ibu sehari-hari. Ya, saya ucapkan dulu terima kasih atas antusiasme dan waktu yang ibu luangkan untuk pertemuan kita pada sore hari ini. Semoga bermanfaat. Saya tutup dulu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.